Uskup Agung Yunani sebut Islam bukan agama. Turki mengatakan dunia Kristen harus melawan mentalitas sakit ini. Uskup Agung Athena dan seluruh Yunani, Leronimos II, dikecam banyak pihak karena pernyataannya yang dianggap telah menghina Islam. Dia mengatakan Islam bukanlah agama, tapi partai politik dan pengikutnya adalah orang-orang yang berperang. Karena kami tahu Islam itu orang-orang, bukanlah agama, katanya. Itu partai politik, itu pengejaran politik, katanya lagi saat berbicara di Open TV pada 16 Januari dan dikutip banyak media internasional kemarin. Mereka adalah orang-orang yang menyebar ini adalah karakteristik Islam. Lanjut dia sambil mengacu pada Sultan Ottoman Mehmed II yang juga dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk yang mengambil alih Istanbul pada tahun 1453 membuat kekaisaran Bizantium berakhir. Komentarnya muncul menjelang keputusan Turki dan Yunani untuk melanjutkan pembicaraan pada 25 Januari nanti yang bertujuan mengurangi ketegangan. Menyusul undangan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada Yunani untuk memulai kembali pembicaraan yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Komentar Uskup Agung berlangsung pada acara peringatan 2 abad dari pemberontakan Yunani melawan Kekaisaran Ottoman pada tahun 1821. Ucapannya tersebut telah memicu kritik besar-besaran dari berbagai pihak dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat, termasuk dari Turki. Bahkan anggota senior kelompok non-muslim di masyarakat Turki menyebut pernyataan itu sebagai hal yang disayangkan. Berbicara dengan TRT World, seorang anggota senior komunitas Kristen Ortodoks di Turki yang hanya bersedia berbicara dengan syarat anonim mengatakan, waktu untuk pernyataan Leronimos sangat disayangkan. Ia juga menambahkan bahwa sebagai non-muslim yang tinggal di Turki, dia mengutuk pernyataan tersebut. Kekerasan tidak ada hubungannya dengan agama apapun. Ini terjadi tepat pada saat hubungan antara Turki dan Yunani semakin baik. Sedih sekali, saya merasa sekali tidak setuju dengan apa yang dikatakan, katanya. Kepala Direktorat Urusan Agama Turki Ali Erbas mengecam pernyataan Uskup Agung Yunani yang menentang Muslim dan Islam. Dia mengimbau umat Kristen untuk menentang mentalitas sakit semacam itu. Tugas ulama yang paling penting yang berjuang untuk perdamaian dan ketenangan harus berkontribusi pada budaya koeksistensi, katanya dalam sebuah pernyataan. Dunia Kristen harus melawan mentalitas yang sakit ini. Wacana bertujuan untuk meminggirkan umat Islam ini memberi makan perspektif rasis terhadap mereka dan mengarah pada serangan terhadap kehidupan dan tempat ibadah mereka, ujarnya. Erbas juga mengatakan bahwa komentar tersebut memprovokasi masyarakat yang berpotensi menebar kebencian, permusuhan, dan juga kekerasan terhadap Islam. Menyebut Islam sebagai agama damai, Erbas menyatakan bahwa peradaban Islam selalu memungkinkan orang untuk hidup bersama selama berabad-abad, terlepas dari keyakinan, agama, dan budaya mereka. Kata-kata Uskup Agung Yunani juga dikecam oleh umat Islam yang tinggal di Yunani, yang mengatakan retorika yang lebih konstruktif diperlukan untuk lingkungan yang damai, terutama di hari-hari kontemporer yang dilanda pandemi. Dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di platform media sosial Twitter, Dewan Konsultasi Minoritas Turki, Tres Barat, mengatakan, kami berharap bahasa yang lebih damai digunakan daripada wacana anti-Islam di masa-masa sulit seperti pandemi saat ini. Sementara itu diberitakan sebelumnya, ulama dunia mengecam pernyataan Uskup Yunani. Kelompok ulama muslim dunia mengecam pernyataan bernuansa Islamofobia Uskup Agung Athena dan Yunani, Leronimos II, baru-baru ini. Asosiasi Muslim Internasional atau International Union for Muslim Scholars dalam pernyataannya mengatakan ucapan Uskup Yunani tidak berkepribadian. IUMS mengatakan pernyataan tersebut berasal dari dendam tersembunyi dan kebijakan standar ganda.
Uskup Yunani benar-benar tidak tahu apapun mengenai Islam, ujar IUMS dilansir dari Anadolu Agency. IUMS menambahkan dalam konstitusi Madinah pada tahun 622 disebutkan Islam adalah agama pertama yang meletakkan fondasi bagi Muslim dan penganut agama lain untuk hidup bersama. IUMS meminta Organisasi Kerjasama Islam atau OKI memainkan perannya untuk membela Islam. IUMS juga mendesak negara Muslim mengutuk pernyataan provokatif itu. Dalam pidatonya di televisi Sabtu pekan lalu, Leronimos II mengatakan, Islam bukanlah agama, melainkan partai politik dan pengejaran. Pengikutnya adalah orang-orang yang berperang. Mereka adalah orang-orang yang tersebar. Ini adalah karakteristik Islam, katanya dalam pidato yang disiarkan di televisi, sambil merujuk pada Sultan Ottoman Mehmet II, dilansir dari TRT World pada Selasa 19 Januari 2021. Sementara itu diberitakan sebelumnya, mengejutkan, jumlah Muslim di dunia akan melampaui Kristen. Populasi umat Islam dalam setengah abad ke depan diperkirakan akan tumbuh lebih dari 2 kali lebih cepat dari populasi dunia secara keseluruhan antara 2015 dan juga 2060 dan pada paruh kedua abad ini. Menurut laporan Pew Research Center, kenaikan tersebut diproyeksikan kemungkinan akan melampaui umat Kristen sebagai kelompok agama terbesar dunia, sementara populasi dunia diproyeksikan tumbuh 32%. Dalam beberapa dekade mendatang, jumlah Muslim diperkirakan akan meningkat 70% dari 1,8 miliar pada 2015 menjadi hampir 3 miliar pada tahun 2060. Pada tahun 2015, Muslim membentuk 24,1% dari populasi global. Pada 45 tahun kemudian, mereka diharapkan menjadi lebih dari 3 dari 10 penduduk dunia atau 31,1%. Alasan utama pertumbuhan Islam pada akhirnya melibatkan demografi sederhana. Pertama, Muslim memiliki lebih banyak anak daripada 7 kelompok agama besar lainnya yang dianalisis dalam penelitian ini. Wanita Muslim memiliki rata-rata 2,9 anak, jauh di atas kelompok tertinggi berikutnya, Kristen pada 2,6 dan rata-rata dari semua non-Muslim 2,2 di semua wilayah utama di mana terdapat populasi Muslim yang cukup besar. Kesuburan Muslim melebihi kesuburan non-Muslim. Pertama, pertumbuhan populasi Muslim juga dibantu fakta bahwa Muslim memiliki usia rata-rata termuda 24 tahun 2015. Dari semua kelompok agama utama, lebih muda 7 tahun dari usia rata-rata non-Muslim, yaitu 32. Sebagian besar umat Islam akan segera berada pada titik kehidupan mereka ketika orang mulai memiliki anak. Ini ditambah dengan tingkat kesuburan yang tinggi akan mempercepat pertumbuhan penduduk Muslim. Lebih dari sepertiga Muslim terkonsentrasi di Afrika dan Timur Tengah, wilayah yang diproyeksikan mengalami peningkatan populasi terbesar. Tetapi bahkan di wilayah dengan pertumbuhan tinggi ini dan juga wilayah lainnya, Muslim diperkirakan tumbuh lebih cepat daripada anggota kelompok lainnya. Misalnya Muslim di Sub-Sahara Afrika rata-rata lebih muda dan memiliki kesuburan lebih tinggi daripada populasi keseluruhan di wilayah tersebut. Faktanya, Muslim diharapkan tumbuh sebagai persentase di setiap wilayah kecuali mereka, Amerika, Latin, dan juga Karibia, di mana relatif sedikit Muslim tinggal. Dinamika yang sama juga terjadi di banyak negara di mana Muslim tinggal dalam jumlah besar bersama kelompok agama lain. Misalnya jumlah Muslim India tumbuh pada tingkat yang lebih cepat daripada populasi mayoritas Hindu di negara itu, dan diproyeksikan meningkat pada 14,9% dari populasi India pada tahun 2015 menjadi 19,4% atau 333 juta orang pada tahun 2060. Sementara terdapat jumlah yang serupa Muslim dan Kristen di Nigeria pada tahun 2015. Muslim memiliki kesuburan yang lebih tinggi di sana dan diperkirakan akan tumbuh menjadi mayoritas populasi Nigeria 60,5% pada tahun 2060. Sementara itu, perpindahan agama yang diperkirakan akan menghambat pertumbuhan umat Kristen sekitar 72 juta antara 2015 dan 2060 diperkirakan tidak akan berdampak negatif pada pertumbuhan populasi Muslim.